Sayang, saya sudah sampai. Ini pakaian baruku. Bagaimana? Tampan kan? Tenang, hadiah sudah siap. Saya tidak akan mengecewakanmu. Ayo, kita pergi. Ini kan si cantik kampus dulu. Shen Zuxin. Dan ini pasti suami si cantik kampus yang tidak berguna itu, ya? Ini dia si terkenal. Meneta tak berguna keluarga Sean. Memang dia berpakaian rapi seperti orang baik. Ada orang yang meski dibalut emas dan perak, tetap tak bisa sembunyikan aura miskin dan kumuh mereka. Dulu si cantik kampus kita akhirnya menikah dengan orang gagal begini. Lucu sekali ya. Aku pernah lihat baju itu sebelumnya. Katanya edisi terbatas. Cuma ada 2 di dunia. Jadi yang kau pakai ini pasti bukan barang aspal. Beli di pinggir jalan, kan? Kalian berdua. Astaga, cuma untuk hadiri acara pembukaan ruohan. Susah-susah gini sampai beli KW, pakai barang aspal. Datant que sini tapi tak t'as eu malu. Jiao, kita semua teman sekelas. Tak perlu bicara kasar begitu. Tak suka caraku bicara? Kalau gitu minggir. Acara pembukaan ini takkan rugi tanpa kalian. Bawa suami pecundangmu. Pergi dari sini. Jangan nongkrong di Royal Hotel kami, mengganggu teman-teman lain. Suamiku bukan pecundang. Pria yang hidup numpang istri bukan pecundang, lalu dia apaan dong? Pacarcuaz. Adalah putra keluarga Li. Dia akan menjadi CEO Li Group di masa depan. Suamimu. Yari Kelingking, Pintak ada apa? Dibanding pacarku Aze, beda jauh. Kami kesini hari ini untuk acara pembukaan ruohan, bukan dengar omong kosongmu. Sayang, kita pergi. Mau pergi? Bisa saja kok. Kalian berdua sudah merusak mood pacarku. Begini saja, sujud dan kau tahu 3 kali. Kepekarku. Akan kuizinkan kalian masuk. Setuju? Lepaskan tangan. Apa kau tak paham bahasa manusia? Bersujud dan minta maaf pada pacarku. Aku ulangi, lepaskan tangan. Kau pikir diri siapa? Tiens, Berani melawanku begini? jangan keterlaluan. Shen Zuxin. Koberkanda. Diakuma Anjing, Liartak Berguna. Kapan dia jadi manusia? Aku Yuba Kepitusan. Aku Lize. Tak pernah ganggu wanita. Untuk istrimu, tak perlu bersujud. Tapi, sepatuku agak kotor. Bagaimana jika kau jilat sampai bersih, lalu kubiarkan kalian masuk? Suami rumahan sepertimu, biasa menyajikan teh dan air. Jilat sepatu pasti mudah bagimu. Kan? Diam saja di situ. Sepatuku seharga 20.000 yuan. Tak sembarang orang boleh jilat. Aduh. Apa yang kau lakukan? Shen Zuxin. Suami Mujila. Tamparan ini untuk penghinaanmu pada istriku. Tamparan ini untuk kesombongan dan penghinaanmu. Tamparan terakhir ini pelajaran untuk pacarmu. Sayang, ayo pergi. Shen Zuxin. Berani kau ganggu pacar? Sayang, bayar aku yang yours. Pak, mau gesek berapa? Gesek sesuai saldo kartunya. Apa kartumu ada uangnya? Kira-kira 1-2 juta yuan. Gajimu biasa, ditambah uang saku dariku, tak mungkin sebanyak itu. Tenang saja, sayang. Kita masih punya hadiah itu, kan? Baik, silakan. Siapa ini? Tak tahu diri. Berani duduk di kursi utama. Tianch, ayo ke sana. Ini kursi utama. Oh, bukankah ini Shen Zuxin si putri kampus? Jelly, Kakchang. Lama tak jumpa. Nama Majeli kan? Aku suami Jushin. Namaku Yi Tians. Kingar, mantan, Dewi S. Menikahi menantu tak berguna. Jadi, kala SI menetak berguna ITU. Itu semua cuma rumor. Suamiku bukan orang tak berguna. Jiao, kamu sudah datang. Pacarcuaz. Sedang menangani. Proyek 2 juta yuan sementara, makanya agak terlambat. Maafkan dia, semuanya. Saya bersulang untuk kalian. Wah, jago minum sekali. Terlalu baik, Tuan Mudali. Cepat, silakan duduk. Jiao, keperkenalkan. Yang ini adalah suami tak berguna, putri kampus Shen. Namanya Yi Tians. Dia berani mengajak istrinya duduk di kursi utama. Memang benar sih tak berguna tetap tak berguna. Sungguh tak beradab. Jiali. Kamu tidak tahu. Tadi suami tak berguna putri kampus. Di bawah. Memukulas kita. Apa? Dia berani memikulas? Saat keluar rumah, kadang ketemu anjing liar. Memang beberapa anjing tiba-tiba jadi gila. Siapa yang kau sebat anjing? Apa ada orang lain di sini? Selain kamu yang anjing ini? Aku penasaran apakah dia sudah divaksin rabies? Tadi dia menggigit Aze kita berkali-kali. Kalau gitu harus lebih hati-hati. Putri kampus Shen, anjing ini bisa ngamuk.
Mending kamu kurung saja di rumah. Bagaimana kalau nanti nerabas orang? Kalian keterlaluan. Teman-teman sekelas, ada hal mendadak. Sampai membuat kalian menunggu. Ini salahku sepenuhnya. Perusahaan mengadakan rapat darurat. Katanya ada pejabat penting dari Kowon International datang dan ada tender proyek mendesak. Makanya aku terlambat. Mohon maaf, semuanya. Caca Cruan, Cacao. Hari ini kan grand opening. Cabang perusahaan kalian. Wajar saja. Kami tunggu lebih lama hari ini. Betul sekali. Benar. Kakak Rohan. Kalian sibuk bekerja, kami semua paham. Ruohan, lama tidak berjumpa. Ini Zusin. Kenapa masih berdiri? Nanti dikira Aku, Shen Rohan. memperlakukanmu buruk. Cari kursi dan duduklah. Tunggu dulu. Ini meja utama. Duduk sini harus memberi angpau Rp9.999. Kalian Panta duduk sini. Kalian lebih cocok di meja sana. Yang beri kurang dari Rp1.000. Duduk di meja itu. Bagaimana kalau aku beri 1 juta? Apa aku tidak salah dengar? Kamu bilang kamu memberi 1 juta yuan sebagai angpau? Meja kalian memberi 9.999 yuan. Itu masih belum cukup untuk menyamai status kami berdua. Hebat. Sungguh luar biasa. Shen Zuxin. Menurutmu, acara pembukaan kakak Ruohan. Curant Meriaya. Jadi kamu bawa suami tak berguna. Que sini. Un truc mangibur kita. Hahaha. Diu Sensi cantik kampus. Suamimu suka bercanda ya. Kenapa tidak? Suruh dia tampil. Menggonggong seperti anjing. Ah, Kakak Kiang, setelah sekian lama, masih suka iseng? Pria kalau tidak iseng. Mana ada yang suka? Soal angpau itu, aku benar memberi 1 juta yuan. Kalau tidak percaya, aku bisa buktikan. Yitayan Style. Sayang, kenapa tidak percaya? Joxin. Angpau hanya tanda niat baik. Suamiku merintis dari nol. Kini jadi bos perusahaan terbuka. Nilainya lebih 100 juta yuan. Uang recehmu itu sama sekali tak kuhiraukan. Ruohan, aku. Tapi. Di depan banyak teman, membuat ulah di pestak. Kamu benar-benar tidak menghargai suamiku. Aku minta maaf. Tians tidak bermaksud buruk. Akan kutransfer angpaonya sekarang. Ceka, uang recehmu itu tidak cukup untuk uang jajan istriku. Kami pun tidak mau terima. Mending suruh suamimu berlutut, gonggong seperti anjing, dan hiburi kita semua. Ya, biar semua senang. Ah, Sempurna. Aku. aku suka dengar anjing liar menggonggong. Kalian mau aku menggonggong seperti anjing? Bagaimana kalau kita bertaruh? Oh, suami si cantik sekolah. Dia lumayan menarik, suka bertaruh. Oke, aku temani kamu. Silakan. Kita taruhan apa? Jika benar aku beri hadiah 1 juta, kalian semua harus berlutut dan minta maaf ke istriku. Kamu. Yitains. Jika bisa dibuktikan bahwa tidak ada 1 juta, maka kamu harus di depan semua teman sekelas minum segelas anggur ini, lalu berlutut dan menggonggong. Bagaimana? Oak. Tians, kau sadar ucapanmu? Joxin. Melatih juga sebuah seni. Anjing ini tidak patuh. Harus kau latih baik-baik. Jangan dipermalukan di depan umum. Benar. Takut orang tidak tahu. Kau seperti anjing liar. Kalian keterlaluan. Kita teman sekelas. Hanya bercanda. Jangan terlalu serius. Tidakkah kau ingin buktikan ke suamimu? Benar? Nanti kupanggilkan pelayan. Sebaiknya kau buktikan. Berharap. Kau takkan Mengecewakan kami. Periksa. berapa hadiah dari Yitains? Sebagai hadiah. Baik. Ini uang hadiah dari Tuan Ye. Oh. Dia jago berpura-pura. Bahkan pakai kartu untuk uang hadiah. Ada uang di kartu ini? Aku tak pernah lihat kartu ini. Jangan-jangan kartu belanja supermarket? Hahaha. Ada uangnya? Cek saja, pasti tak. Cepat periksa jumlah uangnya. Kartu ini berisi 10 juta yuan. Tuan Ye berkata, kita bisa geser sebanyak mungkin. Itu Han, 10 juta yuan. Dari mana keluarga Shen dapat uang sebanyak ini? 10 juta yuan, benar ada sebanyak itu? Tians, apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana kau dapat 10 juta yuan ini? Sayang, apa uang itu penting? Terahan yang hidup tadi. Kurasa kalian semua tak ada yang lupa kan? Manager Xi. Apa kau yakin kartu ini miliknya? Saya sangat yakin, hanya Tuan Ye satu-satunya yang beri angpau lewat kartu bank hari ini. Kamu bisa keluar dulu. Baik. Tidak. Bagaimana mungkin? Kau jilas-jilas takberga. Mana mungkin kau punya 10 juta yuan? Sayang, keluarga Shen selalu miskin. Mana mungkin mereka punya 10 juta yuan? Ah, 10 juta yuan, jumlah yang tak sedikit. Shen Joxin. Dulu kau mencuri perhatian di sekolah. Kau menggoda pacarku diam-diam. Sekarang kau nikahi sampah. Berani-beraninya sombong di hadapanku? APA. Terahan yang hidup tadi. Apa kalian semua lupa?
Sujud dan minta maaf pada istriku. Ya ampun, sekarang kita harus bagaimana? Apa kita harus benar-benar berlutut dan minta maaf padanya? Menurutku yang harus berlutut dan minta maaf adalah kamu, si orang tak berguna ini. Yao Yao benar. Berdasarkan taruhan kita tadi, kamu yang kalah, bukan? Yakin aku yang kalah? Taruhan kita tadi, jelas Tianche yang menang. Jangan memaksa orang terlalu jauh. Kalau ingatanku benar, taruhannya tentang apakah ada 1 juta yuan di kartu ini, kan? Jadi jelas, suamimu si pecundang yang kalah. Tepat. Taruhan kita tadi jelas tentang ada tidaknya 1 juta yuan di kartu. Tapi kartu ini berisi penuh 10 juta yuan. 10 juta yuan. Itu tidak ada hubungannya dengan taruhan tadi. Hahaha. Tuan Muda Li benar. Taruhan kita tadi, soal ada tidaknya 1 juta yuan di kartu, bukan 10 juta yuan. Jadi, si pecundang, kamu kalah. Kalian keterlaluan. Baik. Sekarang aku paham. Kalian ahli memutar balik fakta untuk keuntungan sendiri. Kakap. Pertama, minum gelas anggur ini. Minum. Ayo minum. 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 Tak mau mengakui kekalahan. Benar, cepat minum. Tidak. Tianche jangan diminum. Juxin. Anjing Liaryang Kopeliara. Tampaknya sangat penurut. Sepertinya aku salah paham selama ini. Joxin. Mulai sekarang, dalam urusan menjinakkan pria, aku harus banyak belajar darimu. Minum itu. Jangan buang waktu, semua orang. Orang paling tidak sukses di sini. Han masih berstatus jutawan. Membuang waktu di sini sama dengan membuang uang. Karena kau, berapa banyak waktu kami terbuang? Kau sanggup ganti rugi? Kau mau aku minum ini? Baik. Apayang Kolakukan. Ini mulai menarik. Aku beri kau 3 detik. Berlututlah. Jilat anggur yang tumpah ini. Kalau tidak, makin kaki anjingnya. Joxin. Komentar kau kae sini. Untuk acara pembukaanku, bukan untuk suamimu yang tak berguna, membuat masalah. Shen Zhixin, suamimu sudah keterlaluan. Lepaskan. Harimau tak menunjukkan taringnya. Kakiro dia kucing sakit. Berlutut. Jilat sampai bersih. Atau ke lumpuh selamanya. Lepaskan suamiku. Aku yang minta maaf. Sayang, kita tidak bersalah. Mengapa minta maaf? Sudah, diam saja. Suamiku memang tidak masuk akal. Aku minta maaf pada kalian semua mewakilinya. Karena semua di sini tak menyambut kami di acara pembukaan. Kami akan undur diri dulu. Tunggu dulu. Kita kan teman sekelas lama. Cuma bercanda ringan yang gak berbahaya. Masak marah sih? Ini kalian anggap bercanda? Ya iyalah. Kalau kumpul sama teman lama, kan biasa saling bercanda. Lagi pula hari ini kan, acara grand opening kita. Sebagai teman sekelas, mau pulang tanpa minum anggur, gak sopan banget ya? Betul. Mereka suruh aku berlutut, sampai disuruh menggonggong. Ini kalian bilang bercanda? Ayolah, kita kan teman lama, hubungan kita kan dekat. Menggonggong untuk hiburan kan gak salah? Dilarang apa? Boleh-boleh saja. Kalau begitu, sekarang giliran kalian yang menggonggong dulu. Hibur kita semua. Camus. Kira aku masih ngasih muka? Mau pacarku menggonggong juga? Yi-tians. Sudahlah. Az, kasih muka sama aku dan Kak Hao. Lupakan saya ini. Jadi ribut begini gak lucu. Nanti kita ditertawakan. Baiklah, lebih baik fokus cari duit. Duduklah, duduk. Atas nama Kak Ruohan. Dan Kakao. Kita maafkan saja. Sudah, Zusin, jangan cuma berdiri. Jadi canggung ini. Duduklah. Uang angpau meja ini, 9.999 yuan. Aku kasih 10 juta yuan. Kalau nggak ada kursi untuk 10 juta, kembalikan sisanya ke istriku. Kamu. Sage. Sikap macam apa ini dikit-dikit ngambet. Uang angpau kan sudah diberikan. Nggak ada istilah minta kembali. Dia pasti dapat kebiasaan ini dari tawar-menawar di pasar sayur. Siapa yang nawar uang angpau? Ini cuma uang angpau biasa. Kok bisa sampai tawar-menawar? Ini meja utama. Untuk yang memberi 9.999 yuan. Tak pantas dengan hadiah juta yuan saya.
Logika sombong ini, bukan kalian yang mengajarkannya? Sudah, Tianqi, jangan banyak bicara. 10 juta yuan, bukan jumlah hasil. Keluarga Shenmu, selalu keluarga rendahan. Kini malah lebih parah. 10 juta yuan ini, hasil utang. Ya? Ini. Asal uang tak penting, semua di sini. Memberai 9.999 yuan. Saya memberi 10 juta. Bukankah ini membuat saya lebih menonjol dari yang lain? Jadi kau merasa superior karena memberi hadiah? Uang tak ada, jatuh dari langit. Angpau bukan sedekah. Acara pembukaan juga bukan cari untung. APA. Uangku ditahan tak dikembalikan. Joxin, Suamimu benar-benar irit dalam pengeluaran. lebih perhitungan dari wanita. Aku akan transfer sisa uangnya ke rekeningmu nanti. Hei, bego banget sih. Beneran merusak suasana. Duduk semeja dengan anjing. Sudahlah, berhenti bertengkar. Hari ini kalian datang memberi muka. Di acara pembukaanku, Ayo, bersulang untuk semua. Ya, sebenarnya cukup hadir saja, tapi kalian bawa hadiah mewah. Aku dan suami berterima kasih pada teman-teman. Ayo. Bersulang. bersulang. Manager Xi, Bacakan daftar hadiah. Ini adalah Rui Giok, nilainya 500.000 yuan. Hadiah dari Nona Jiao Jiao dan Tuan Li. Sedangkan yang ini, simbol kasih sayang dari Aze dan saya. Semanda Ibu Suka. Wah, tidak perlu segitu, sudah datang jauh-jauh. Bawa hadiah mewah lagi, terlalu sopan. Biasa saja kok. Rui Giok ini, saya bawa dari luar negeri. Saya baru mengambil perusahaan keluarga baru-baru ini. Jika ada proyek ke depannya, mari kerja sama lebih erat. Oh, pasti. Silakan kedua tamu duduk. Super Angelan Choral, senilai 200.000 yuan. Hadiah dari Nona Jiali. Kakak Rohan. Jalan ini, sudah saya minta didokin oleh master. Semoga kakak suka. Kami sangat suka. Nanti akan saya pakai. Hahaha. Oh, senang mendengarnya. Mangkok harta yang baru saya lelang. Sayang diberikan ke orang seperti ini. Untuk yang ini, hadiah spesialnya. Ini. Siapa yang kirim pot tanah liat usang ini? Kak Chong, pot tanah liat jelek ini bukan dari kakak, kan? Mana mungkin saya mengirim barang seperti ini? Yang saya kirim itu teko tanah liat ungu senilai 400.000 yuan. Jangan-jangan salah pengiriman? Siapa yang mengirim kendi tua lusuh ini? Bukannya sudah jelas? Kakak Kiang baru saja bilang dia mengirim teko. Nah, dari semua teman sekelas di sini, hadiah siapa yang belum diumumkan? Gak berguna. Kini jelek ini. Dari lapak mana kamu beli? Jangan-jangan, murah banget. Diskon 99 yuan plus gratis ongkir. Ya? WK. Sebagai teman sekelas, kalau hadiahnya kurang dari Rp 300-400.000, sanggup memelukin. Tapi kamu malah ngasih kendi kumal. Gak malu apa? Hahaha. Aku kasih 100.000 rupiah. Cuma bisa beli ini? Ini kejutan yang kamu janjikan? Sayang, jangan dengar omong kosong mereka. Ini kubeli di Pasar Antik Distrik Barat. Ini barang langka. Aku kasih 100.000 rupiah. Harusnya bisa beli yang lain. Ngapain harus ke Pasar Antik Distrik Barat cari hadiah? Dengar tuh, kakao. Kini lusu ini. Dari Distrik Barat, dari jalanan kumuh. Barang lapak kaki 5. Ruohan, teman sekelasmu ini, keterlaluan bercandanya. Bukan mau menyindir. Tapi kalau gak mau kasih hadiah, ya udah ngasih pot usang. Ini maksudnya APA? Saya? Pasar Antik Distrik Barat itu cuma jalanan rongsokan. Barang bagus apa bisa ada di jalanan rongsokan? Kuma orang-orang Campingan. Yang beli barang dari jalanan rongsokan. Siapa yang kasih barang kaki 5 sebagai hadiah? Kau anggap kami ini level apa? Manajer Xie, kerjaanmu seperti ini saja salah? Kenapa kau catat barang rongsokan ini sebagai hadiah? Cepat buang periuk tanah liat kumal ini. Keluar dari sini. Tunggu dulu. Ini bukan periuk tanah liat biasa. Ini mangkuk harta dari dinasti Shang yang digali. Harriet Koter. Dan kumal ini dari dinasti Shang? Mangkok harta? Benar. Tepat sekali. Ini harta dari dinasti Shang. Kalian mau kami percaya ini ditemukan di Pasar Antik Distrik Barat? Masak sih, lagi pula, kalau benar harta karun, apalagi dari dinasti Shang, harganya pasti minimal 1 juta yuan. 1 juta? Kau sanggup beli barang dari dinasti Shang? Sebaiknya ku beritahu semua. Mangkuk harta ini senilai 30 juta yuan. APA? Periuk tanah liat kumal ini. 30 juta yuan? 30 juta yuan? Harta dinasti Shang senilai 30 juta yuan. Tampak seperti ini? Bahkan jika diberikan gratis, aku tak mau menerimanya. 30 juta?
Masak sih, menurutku, harganya mungkin cuma 30 yuan. Sedang apa kau? Cuma bantu uji kualitas. Panci tanah lihat ini. Lumayan tahan pecah. Angkat kakimu. Tuan Muda Li, jangan keterlaluan. Nah ini sudah kelewatan. Shen Zuxin, tadi di bawah. Aku lihat semuanya jelas. Dibanding perbuatan suami Keas kami. ini belum seberapa. Tadi di bawah. Kamu, anjing liar ini. Menamparku. Tuan muda, 3 kali berturut. Kau anggap aku kaking sakit. 3 kali kau tampar aku. Mematahkan 1 tanganmu. Sudah termasuk ampunan. Kukatakan sekali lagi. Angkat kakimu. Gimana kalau begini? Hari ini acara pembukaan. Kakak Ruohan dan saudara Hao. Tak pantas kalau kita buat keributan di hari bahagia. Mending kau merayap seperti anjing. Dan minta maaf pada mereka. Bagaimana? Hari ini acara pembukaan mereka, tapi kalian bawa barang rongsokan ke sini. Hanya karena kakak Ruohan dan saudara Hao berhati lapang sampai tak menghiraukan kalian. Cepat merayaplah. Minta maaf ke saudara Hao. Ku beri waktu 3 detik. Merayap seperti anjing. Sujud minta maaf. Ke kakak Ruohan dan saudara Hao. Kalau tidak, tanganmu akan kupatahkan. Hingga kau tak bisa urus diri seumur hidup. Saya minta maaf. Tolong bebaskan Tyens. Oh, betulus sekali kau. Calo begitu. Sepatla berlutu. Minta maaf ke Kak Ruohan dan Kangao. Minggir. Ace. Itayans, kau kirimati? Sayang, tak perlu minta maaf. Mengkak Pisaka ini memang artefak dinasti Shan. Karena mereka menghinanya, kita takkan berikan harta 30 juta yuan ini. Diberi ke orang macam mereka, kuma sia-sia, mereka tak layak. Bangsat. Dasar sampah, siapa yang kau bilang tak layak? Mengkak harta 30 juta yuan, apakah big teknologi layak? Berani kau lagi? Kang Hao jangan bagai ini. Zuxin. Suamimu tak berpendidikan. Masih kumaklumi bicaranya kasar. Tapi berbuat gila di acara pembukaan dan lancang pada suamiku. Itu keterlaluan. Bukan? Kau. Gerabah lusuhmu ini. Kenapa suamiku tak layak? Mengkak harta 30 juta yuan. Kau bilang ini gerabah lusuh? Selera MU memang tinggi. Barang ini? Biar ku periksa. Hai. Tuan Muda Gu. Silakan masuk. Hai. Oh. Upacara pembukaan ini sangat meriah. Va, Tuan Muda Gu. Kehadiranmu saja sudah cukup. Tak perlu membawa hadiah. Memberi uang. Kamu terlalu baik. Bukan APA, Zikada tanda tangan. Oh. Bukankah ini Ratu Kampus Nona Shen? Ini siapa? Tuan Muda Gu. Ini adalah suami. Tidak berguna sang ratu kampus. Oh. Aku ingat sekarang. Menantu keluarga Shen yang numpang tinggal. Pengangguran yang hidup dari istrinya, kan? Wah, Tuan Muda Gu. Anda datang agak terlambat. Anda melewatkan pertunjukan minor tadi. Oh. Pertunjukan seperti apa? Ceritakan padaku. Cuma periuk tanah liat kumuh itu. Hadiah dari si suami tidak berguna Ratu Kampus Shen. Untuk kakak Ruohan. Dia malah ngotot. Kalau periuk kamu ini Adalah harta dari dinasti Shang. Hai. Dia juga bilang ini disebut mangkuk harta. senilai 30 juta yuan. Benar, Tuan Muda Gu. Barusan saya membahas dia, tapi dia sama sekali tak percaya. Bahkan dia bilang saya tak pantas menyentuh periuk itu. Benarkah? Sekarang ini, sombong itu gratis. Asal buka mulut saja, bisa ngomong semaunya. Hahaha. Itayans, bukankah kau bilang periukmu ini adalah harta? Mari kita bertaruh. Bagaimana? Taruhan. Kamu kalah. Mau kabur lagi seperti tadi? Siapa yang kabur? Taruhan yang kau jelas-jelas kalah sendiri. Masih belum mengaku kalah? Baik. Taruhan apa lagi yang kau inginkan? Tuan Muda Gu sangat berpengetahuan. Pernah menghadiri lelang besar maupun kecil. Kenapa tidak? Minta Tuan Muda Gu menilai. Apakah panci tanah liat kumalmu ini benar-benar harta karun? Jika panci tanah liat kumal ini ternyata palsu, maka kau harus merangkak lewat bawah kakiku. Berlutut lalu sembah 10 kali untuk kakak Hao dan Tuan Muda Gu sebagai hiburan. Bagaimana? Tapi jika mengkak harta ini asli, aku mau kalian semua berlutut sembah 10 kali untuk istriku. Setuju. Tyens, berhenti cari masalah. Sayang, kau harus percaya padaku.
Ini panci tanah liat kumal itu, kan? Biar kulihat. Ini jelas bukan harta karun dari dinasti Shang. Ini cuma panci tanah liat kumal. Ini. Sudah kuduga kalian bersekongkol. Mana mungkin kami minta kalian menilai harta? Apa maksudmu? Tuan Muda Guaini, dari 4 keluarga besar kota naga. Harta yang pernah I lihat lebih banyak dari garam yang kau makan. Panggil Master Lin dari Aula Zhenbao. Ambil Master Lin dari Zhenbao Hall, bawa dia ke sini. Tuan Muda Ye, soal mangkuk harta, apa ada masalah dengannya? Dalam 10 menit, suruh dia datang temui aku langsung. Telepon orang sekarang juga. Master Lin dari Zhenbao Hall, lucu sekali. Master Lin itu, bawahan Tuan Muda Ye. Kau tahu berapa orang yang Master Lin temui sehari? Kau. Kira satu telepon darimu bisa bawa dia ke sini? Haha. Sangat mengesankan. Kau harus lihat diri sendiri dulu. Kau cuma anjing liar. Masih mau temui Master Lin? Ini siang bolong. Saatnya bangun dari mimpi. Kau Tuan Mudaku, benar? Ikin mangkuk harta ini palsu? Beberapa waktu lalu di Myanmar, ada lelang artefak dari Dinasti Shang digali. dinamakan mangkuk harta senilai 30 juta yuan. Wali Tuan Muda Ye. Jiu Cheng memenangkannya di lelang. Pot tanah liat kumalmu ini tak perlu kulihat pun, sudah tahu ini palsu. Hahaha. Tiens, kapan kau jadi begini? Pembohong besar penuh omong kosong. Sayang, mangkuk harta ini benar dari dinasti Shang. Aku tidak bohong. Oh, kalau begitu, berarti yang dibeli Sekretaris Jiu itu palsu? APA? Hahaha. Tuan Mudaku, Kau belum tahu ya? Pot tanah liat kumal ini dibeli di Pasar Antik Distrik Barat. Oh, Pasar Antik Distrik Barat. Tempat itu cuma jual rongsokan. Mana mungkin ada harta asli? Hahaha. Joxin. Dulu aku pernah ngejar kamu. Kupikir si ratu kampus punya cita-cita tinggi, bertekad nikahi orang terkaya. Lihat dirimu sekarang, hidup seperti apa ini? Kau nikahi sampah ini. Tiens bukan sampah. Hah? Bukan sampah? Lalu kenapa dia ke Pasar Antik Distrik Barat untuk beli barang rongsokan? Wahahaha. Oh. Master Lin, Anda datang. Hahaha. Master Lin benar-benar datang. Master, ini grand opening tokoku. Kehadiran Anda di sini membuat tempat ini bersinar megah. Master Lin. Benar-benar Master Lin. Kungar Mangkuk Harta Dynasty Shang telah muncul. Aku sengaja datang untuk melihatnya. Haha, Master Lin, tidak ada mangkuk harta di sini. Hanya tempayan usang. Master, Kurasa. Anda tak perlu lihat barang rongsokan ini. Bisa mengotori mata Anda. Betul, Master. Lebih baik tidak dilihat agar mata Anda tak kotor. Master Lin, tolong periksa ini. Oh Jushin. Jongan ko benar-benar percaya. Suamimu membeli harta karun di Pasar Antik Distrik Barat? Joxin, jangan membohongi diri. Kau lebih tahu dari kami semua. Seperti apa suamimu, bukan? Berharga atau tidaknya akan ketahuan setelah Master Lin periksa. Benar. Kau memang tipe orang yang tak akan menyerah sampai mentok. Master, tolong bantu kami hari ini agar orang ini menerima kenyataan. Ini harta karun. Ini harta karun. APA? Guci tanah liat kumu ini harta karun? Guci tanah liat kumu? Bodoh sekali. Benda ini digali dari dinasti Shang. Ini mangkuk harta bisa mengumpulkan kekayaan dan mengusir roh jahat serta bencana. Ini harta tak ternilai. Ya ampun. Ya ampun. Ini asli atau palsu? Masa sih orang ini benar-benar nemu harta di distrik barat? Mustahil. Master Lin, apa Anda salah nilai? Saya, Lin Xiao, sudah 30 tahun berbisnis barang antik. Tak pernah salah menilai barang. Bukan maksudku, Master Lin. Aku tidak bermaksud begitu. Nona, apa mangkuk harta ini milikmu? Suamiku yang beli. Kenapa lihat aku? Istriku yang berkuasa. Aku tawar 50 juta yuan untuk mangkuk ini. Bisa dijual? 50 juta yuan? Master Lin, ini milik aku jual. Sekarang juga. Sejak kapan ini jadi milikmu? Ini acara pembukaanku. Kamu yang kasih ini sebagai hadiah pembukaan. Aku bebas memperlakukan ini. Benar. Master Lin, mangkuk harta ini milik kami. Kami jual. Mau transfer atau bayar pakai cek? Master Lin, kalau mereka mau jual, ya beli saja. Ini 50 juta yuan. Selamat tinggal. 50 juta yuan.
50 juta yuan. Hahaha. Rohan, baru saja kau masih meremehkannya, menyebut mangkuk pusaka sebagai panci tanah liat usang. Bahkan kau ingin membuangnya, bukan? Kini kau merebutnya kembali. Itu tidak pantas, kan? Shen Joxin. Mangkuk pusaka ini selalu milikku. Tanya semua orang di sini kalau tidak percaya. Ada masalah apa? Kau yang memberi uang hadiah, sekarang mau minta kembali? Hadiah yang sudah diberikan, masih mau diminta kembali? Benar. Sesuatu yang sudah diberikan, tak boleh diminta kembali. Hahaha. Tuan Muda Gu benar. Hahaha. Diam. Ali Lin dari Shenbao Hall sudah memverifikasi keaslian harta ini. Berdasarkan taruhan kita, kalian semua harus berlutut kepada istriku dan sujud mengakui kesalahan. Ko, Berani me minta Kami semua. Un tuk berlutu dan mantamaf? Kau keterlaluan. Ko sudagila? Kita semua teman sekelas lama. Ini hanya candaan. Joxin tidak marah, kan? Candaan lagi? Apakah kalian menganggap Shen Zuxin sebagai orang bodoh? Jinggen. Aku sedang dalam pembicaraan bisnis dengan grup Gu. Berani-berani masuk ke ruangan pribadiku? Kau merusak kesepakatan bisnisku. Katakan, ingin mati bagaimana? Tidak, Kakak Long. Tolong beri kesempatan lagi. Putriku, Zuxin sedang menghadiri acara pembukaan. Teman sekelas hari ini. Tuan Muda Gu adalah temannya. Aku akan minta dia bicara dengan Tuan Muda Gu untuk mengambil kembali proyeknya. Omong kosong. Kau pikir menipu siapa? Jadi ini penyebabnya. Proyek itu tiba-tiba gagal. Ternyata dia suka putrimu? Aku akan telepon putriku sekarang juga. Cepat. Hello, Putri. Kita kan teman sekelas lama. Bercanda itu hal biasa, kan? Jangan kecil hati seperti itu dong. Bercanda sedikit saja tidak bisa terima. Halo, Ayah? Nak, Kak Lung membawaku ke sini. Dia mau memotong tanganku. Kau anak kandungku sendiri. Kau harus selamatkan aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Long sedang negosiasi proyek dengan grup Gu, tapi aku yang merusaknya. Bukannya kau harus hadir di acara peresmian temanmu hari ini? Tuan Muda Gu juga ada di sana, kan? Mohon ampun padanya. Tolong aku. Kumohon tolong aku. Diam. 1 jam. Dapatkan tanda tangan kerjasama itu untukku. Jika tidak, tangan ayahmu. Aku yang akan menghancurkannya. Selamatkan aku. APA? Ayah? Halo? Halo? Sayang, ada APA? Tuan Muda Gu, saya. Joxin, ada masalah apa denganmu? Saya minta maaf atas nama ayah saya. Kumohon lepaskan dia. Ayah mertuaku yang tidak berguna ini. APA dia menyusahkan istriku lagi? Haha. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Jika ada yang bisa kubantu, pasti akan kulakukan sebisaku. Tuan Muda Gu sangat pandai merayu wanita. Joxin. Kamu baik-baik saja merawat Tuan Muda. Tuan Muda Gu adalah orang yang punya kekuatan besar. Apapun masalah dia bisa menyelesaikannya. Haha. Sayang, jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Tuan Muda Gu. Tolong tanda tangani kontrak dengan Tuan Muda Long lagi. Ayu. Kudengar ayahmu adalah anak haram keluarga Shen. Masalah yang memalukan. Cuma bisa mabuk dan judi seharian. Apa dia lagi bermasalah? Ko sudagila, beraninya ko pukulaku. Aku tak pernah pukul wanita. Tapi wanita, seangkuh dan sewenang-wenangmu, pantas menerimanya. Berani kau, senta wanitaku. Kacari mati. Kau. Kalau masih bicara sembarangan, aku lumpuhkan kau. Yi Tians. Hari ini grand opening tokoku. Kau terus an kari masalah. Mau kubuat orang patahkan. Kakimu sekarang? Grand opening ya? Kau pikir aku tak bisa ubah jadi hari kebangkrutanmu? Tianche, berhentilah cari masalah. Haha, luar biasa. Sangat luar biasa. Hahaha. Zuxin, bagaimana kalau kau temani aku 2 malam? Masalah ayahmu akan ku selesaikan. Tuan Muda Gu, Hahaha. Masalah ayahku ini, apa kau sengaja membuatnya? Memangnya kenapa? Dulu jadi belle kampus, karismamu masih ada. Layak untuk kutunggangi. Pergi kau.
Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya sentuh aku. Kuberkan kau masuk berdiri. Keluar terbaring. Berhenti. Siapa kau? Berani halangi aku. Berani kau pukul Tuan Ye. Kau benar-benar cari mati. Tuan Ye? Dia cuma anjing peliharaan keluarga Ye. Kau cari mati. Halo, Nenek. Zusin, angkat teleponnya dulu. Ini. Siapa orang ini? Ini. Siapa orang ini? Seret dia dan pukuli sampai nyaris tewas. Yitaians. Kau brengsek. Berani-beraninya kau bawa preman pukul aku? Preman, aku sekretaris utama Jiulong International. Jiu Cheng. APA? Kau Jiu Cheng? Sekretaris Yu. Kukira kau di Deep Coast selama ini, bagaimana mungkin kau adalah dia? Seret dia, pukuli sampai setengah mati. Keluarga Li, benar? Kalian bisa bangkrut sekarang. Mustahil, keluarga Li paling tidak. Keluarga terpandang di kota Jiulong. Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar anak sialan. Kemana saja kau? Kau menghina Tuan Muda Ye. Keluarga Li akan bangkrut. Cepat pulang sekarang juga. Apa kau benar Sekretaris Jiu? Sekretaris Jiu, aku tahu salahku. Kau murah hati, maafkan kebodohanku. Aku salah, sungguh aku sadar. Tuan Jiu Cheng, aku tak mengenal orang hebat. Ku hormat, mohon maaf atas kelancanganku. Kau dermawan, abaikan kesalahanku. Ampuni kami. Sekarang sadar? Sudah terlambat. Diam kau, orang tak berguna. Tahukah kau siapa dia? Satu-satunya pewaris keluarga Ye di Sangyan. Tuan Muda Ye, kau cari mati. Tuan Muda Ye? Ye Tianche Tuan Muda Ye? Tuan Muda Ye. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, aku salah. Cepat, Tuan Muda Ye. Kami salah, kasihani kami. Istriku akan segera tiba. Kalian tahu apa yang boleh dan tak boleh diucapkan. Pikir baik-baik. Mengerti? Mengerti, kami paham. Paham. Tians, cepat pulang bersamaku. Nenek bilang ada hal penting. Zusin, aku tahu salah, kumohon. Maafkan aku. Zusin, aku tahu aku salah, kumohon. Maafkan aku. Aku sadar sudah berbuat salah. Zuxin, aku bersalah. Aku bersalah. Aku bertindak bodoh. Jusin, kumohon padamu. Kita kan teman sekelas lama. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki kesalahan. Ya? Jiao, kamu. Reuni teman sekelas ini sangat mengecewakanku. Yang harus kamu minta maaf, bukan aku. TAPI Tians. Karena kau sudah kecewakan istriku. Maka acara pembukaan ini akan kubah jadi pesta kebangkrutan. Tuan Muda Ye, jangan hancurkan keluargaku. Aku mohon. Kumohon maafkan aku. Sedala, Tians. Ayo cepat pulang. Perry Marika Pelajaran, jangan ada yang lolos. Tianche, kamu pulang ke keluarga Shen dulu. Ayahku sedang ada masalah. Aku tidak bisa diam saja. Sayang, jangan khawatir. Sudah kukirim orang untuk menyelamatkan ayah kita. Sayang, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan ayah kita. Kau kirim orang untuk menyelamatkannya? Tians, kau tahu siapa yang ayah kesakiti? Itu Kak Long. Kak Long penguasa kejam di kota naga. Saipa berani menculik orang di depan matanya? Sayang, percayalah padaku. Mungkin ayah kita akan pulang ke keluarga Shen lebih dulu. Kamu. Sayang, tunggu sebentar. Zhuyan, urus masalah tentang ayah mertua. Lalu, umumkan ke seluruh kota atas namaku. Bahwa aku akan mengadakan jamuan pribadi. Aku Andang Zhuxin. Antarkan undangan ini langsung ke keluarga Shen. Sudah waktunya istriku tahu kebenaran. Baik, Tuan. Sudah 1 jam berlalu. Kerjasama gagal. Saya guide you. Bahkan tak angkat teleponku. Untuk APA kau ada di sini? Hei, tunggu. Hei, berhenti. Kau siapa? Hajar dia. Jushin.
Berhenti di situ. Ayah, kau baik-baik saja? Bagaimana kakimu? Berani kau bertanya? Kau anak durhaka. Kau hampir membunuhku. Aku membesarkanmu bertahun-tahun. Untuk apa semua itu? Kau, apa lagi? Melihatmu yang tak berguna ini, aku kesal. Kalau bukan karena kau yang pengecut. Masihkah aku belum tercatat di silsilah keluarga Shen? Kalau bukan karena kau, si tak berguna ini, masuk silsilah keluarga Shen, sampai sekarang belum pun aku tidak diterima? Ayah, jangan bicara begitu. Masalah silsilah ini, bukan salah Tians. Bagaimana bisa bukan salahnya? Semua gara-gara si pecundang ini, aku dan ayahmu. Tidak pernah bisa angkat kepala di keluarga Shen. Aku tidak mendapat keuntungan dari keluarga Shen. Setiap hari harus mengikuti kemauan orang. Hari ini kau harus cerai si pecundang ini. Ayah akan carikan pemuda kaya untukmu. Aku takkan pernah cerai Jushin. Diam. Bertahun-tahun, anak laki yang kubesarkan susah payah, juga menghilang tanpa kabar. Mulai sekarang, hanya kuharap anak perempuan yang merawat di hari tua. Kalau tidak menceraikannya, maukah kau menghabiskan seluruh hidup dengan si pecundang? Kau selalu membuat masalah. Setiap hari kau hanya menjerumuskan Jushin. Berani sekali membantahku? Kau benar-benar memberontak. Ayah, bisa tidak berhenti mempermalukan? Sudah berapa umur ayah? Tidak bisakah hidup tenang? Bagaimanapun kau anakku, kewajibanmu memberikan hidup layak untukku. Pergi sana. Oh, sepupu. Kali ini siapa lagi yang mematahkan kaki paman? Oh, sepupu. Kali ini siapa yang lagi mematahkan kaki paman? Paman kedua. Hingar, kau menghina kakak Long. Kakak Long adalah orang terpandang di Dragon City kita. Kakakmu, mungkinkah kakak Long yang mematahkannya? Sifat anjing takkan pernah berubah. Reputasi keluarga Shen kita telah hancur oleh keluargamu. Siapa yang kau sebut anjing? Paman kedua, selain anjing peliharaanmu, apa ada anjing lain di keluarga Shen? Sepupu, Mingzhu, jangan bicara kasar begitu. Kau anggap kasar kalau bajada keluar. Ini pertemuan keluarga Shen. Tidak perlu orang luar hadir. Apa? Anjing liar berani meletap padaku? Nenek, lihat dia. Si pecundang ini melotot seakan ingin memakan orang. Aku sangat takut. Jushin, lihat keluargamu. Kekau sekali. Ini tatapan seperti apa? Nenek, aku. Nenek, sudah semua hadir? Ada pengumuman penting? Keluarga Shen kita akan mencapai kejayaan. Surga memberkati keluarga Shen. Hahaha. Apa? Tuan Hu dari Dragon City tertarik pada Jushin kita. Hari ini dia datang langsung untuk melamar. Hahaha. Tuan Hu lebih berkuasa dari Direktur Gu. Jika kita bisa bersekutu dengan Tuan Hu, maka kita pasti meraih kesuksesan besar. Hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak setuju. Bukan kau yang memutuskan. Tuan Hu sudah datang. Ah, Tuan Hu, silakan masuk dan duduk. Tuan Hu and sudah datang. Kedatangan Tuan Hu membuat rumah keluarga Shen berkilau. Hahaha. Ini hadiah lamaran dari Tuan Hu untuk Jushin. 10 batang emas. 3 juta tunai. Dan sepasang gelang emas. Jushin sangat beruntung. Tuan Hu tertarik padanya. Aku takkan pernah menikahi Tuan Hu. Jushin, omong kosong apa ini? Tuan Hu adalah pemimpin distrik Selatan Dragon City. Tuan Hu sudi menyukaimu. Ini berkah turun-temurun 8 generasi. Masih berani meremehkan Tuan Hu? Lalu mau menikah dengan siapa? Benar, sepupu. Tuan Hu datang melamar langsung. Masih berani mempermalukannya? Aku sudah punya suami. Dia, Yetians. Dia cuma satpam cupu. Selera APA ini? Apa Tuan Hu? Kalau sama sampai ini? Hari ini, aku datang khusus ke keluarga Shen untuk melamar dan bawa mas kawin. Inikah caranya keluarga Shen menyambut tamu? Tuan Hu, tenang dulu. Kehadiran Tuan Hu yang menyukai Jushin keluarga kami adalah kehormatan besar dan berkah leluhur keluarga Shen. Dasar anak durhaka. Sipat minta maaf ke Tuan Hu. Ayah, apa aku masih anakmu? Apa istimewanya pecundang ini? Tuan Hu kaya dan berkuasa. Hidupmu akan tenang jika menikahinya. Kalian hanya lihat uang. Aku takkan pernah menikahinya. Kau benar-benar memberontak.
Italians Kuma, pengangguran pemalas? Dia tak layak sama sekali menjadi menantu keluarga Shen. Dia suamiku. Dulu, sekarang, dan akan tetap demikian. Selain dia, takkan ada yang lain. Tuan Hu silakan pulang. Pernikahan harus sukarela. Buah dipaksa takkan manis. Zusin, lihat omonganmu. Tuan Hu adalah penguasa distrik selatan di kota naga kita. Tuan Hu bahkan repot-repot, datang langsung untuk melamar. Kalau kau menghina Tuan, kau akan dapat masalah besar. Apapun yang kau katakan hari ini, aku takkan mau menikahi Tuan Hu. Tuan Hu silakan pulang. Boyata. Shen Jushin. Keluarga Senmu ini, Kuma, keluarga Kesel Renden. Aku datang langsung membawa mas kawin. Sudah menunjukkan aku menghargaimu. Kau berani menyuruhku pergi? Kau yakin dengan satu telepon dariku, keluarga Shenmu akan langsung bangkrut? Tuan Hu. Jangan. Sipat minta maaf ke Tuan Hu. Jushin Sipat minta maaf ke Tuan Hu. Aku. Minta maaf kenapa? Tuan Hu ya? Lihat pakaian, kau sudah setengah kaki masuk kubur. Anakmu lebih tua dari Zusin. Jangan cari masalah di sini. Bawa pulang mas kawinmu. Pergi dari keluarga Shen. Sepengetahuanku, di kota naga, tak ada satupun keluarga marga Ye di atas kelas 2. Keluarga Xiao kami adalah keluarga kelas 1 di kota naga. Tak pernah ada yang berani langsung di hadapanku. Kau yakin malam ini aku bisa buatmu tidur di jalanan? Aku sarankan urusan ini dihentikan. Jangan paksa aku mengganggu orang tua. Kacari mati. Undangan dari Tuan Muda Ye sudah datang. Undangan dari Tuan Muda Ye sudah datang. Undangan dari Tuan Muda Ye. Mungkinkah Tuan Muda Ye orang terkaya di dunia dengan aset ratusan miliar? Benar. Aku penjaga Tuan Muda Ye, Lioli. Jadi, kau adalah Tuan Lioli yang menguasai kota naga kita. Salam hormat untuk Tuan Lioli. Tuan Lioli, apa maksudmu tadi tentang undangan dari Tuan Muda Ye? Apa yang sebenarnya terjadi? Iya. Mengapa Tuan Muda mengirim undangan ke keluarga Shen? Jushin, apakah undangan dari Tuan Muda Ye ini ditujukan untukmu? Ayah mertua. Ayah, omongan apa ini? Cukup, kau juga sebaiknya diam. Tuan Muda Ye. Tianyi. Usir semua orang yang tak berkepentingan. Aku tak mau mereka. Mangatori Mata, Jushin. Ini. Si pecundang ini, apa hubungannya dengan Tuan Liuli? Benar. Tuan Lioli, bagaimana kau bisa kenal dia? Undangan dari Tuan Muda Ye sudah sampai. Samuel Yang Tak Berkepentingan Minger. Si Tuan Lioli palsu ini hanya penipu. Penipu? Apa maksud Tuan dengan itu? Mungkinkah pria ini menyewa aktris untuk berpura-pura? Benar. Tuan Muda Ye lama tinggal di Shangyan. Keluarga Shen kalian hanya keluarga kecil, berpangkat rendah. Dengan status Tuan Muda Ye, mungkinkah dia mengirim orang untuk mengantarkan undangan ke kalian? Ini sangat konyol. Kau berani menyamar sebagai Tuan Lioli. Kami hampir tertipu si pikandang ini. Tuan Hu, tolong tenang dan minum teh dulu. Beraninya kau berani menyamar sebagai Tuan Lioli. Kau. Apa kau benar menyuainya untuk berpura-pura? Cepat suruh dia pergi. Tuan Hu bukan orang yang bisa diremehkan. Sayang, jangan khawatir. Hari ini, aku yang akan urus dia. Dia tak akan ganggu kalian lagi. Beranica kalancang begini, kau berani merobek undangan Tuan Muda Ye? Tuan Muda Ye adalah orang terkaya dunia. Mungkinkah dia melihat keluarga Shen kecil ini di kota naga? Aku, Xiaolong Hu, yang buat peraturan. Jika kau menghina aku, kau hanya menuju jalan buntu. Kau. Apa? Kau. Diurus olehku, Tuan Hu, sudah rezeki besar dari 3 kehidupan. Berani sekali kau menaira Nyonya Lioli yang mengabdi pada Tuan Muda Ye. Hari ini, atas nama Tuan Muda Ye, akan kuajar kau baik-baik. Anak buah, seret dia keluar. Patahkan kakinya. Kau akan menyesal.
Kako Sikelai, Harapanku Saya Belaka, si Nyonya Liuli palsu ternyata penipu. Kalau dipikir-pikir, masa Tuan Muda Ye Mao mengakui keluarga Shen? Tuan Hu. Masih mau membelanya? Sipat minta ampun pada Tuan Hu. Kalau hatinya senang, masalah ini selesai. Kau anggap Zusin apa? Barang dagangan untuk keuntungan? Tuan Hu itu, seumuran denganmu, menyerahkan Zusin pada orang tua itu. Kau mau Zusin jadi janda, setelah Tuan Hu mati 2 tahun lagi? Sebagai ayah, tak ada rasa bersalah? Ini urusan keluarga Shen. Jangan ikut campur, orang luar. Aku capek berdebat. Siapa yang kau kutuk mati? Tuan Hu, orang ini tak ada hubungan dengan keluarga Shen. Perkawinan dengan Zusin, ku setujui. Kau si cucu, setuju apanya? Mau nikah ya kau saja yang nikah. Zusin sekarang istriku. Kau mau sentuh Zusin, harus lewatku dulu. Kau, anak nenekku sudah sepuh begini, masih mau memaksanya menikah? Sepupu, lihat orang-orang yang kau bawa, sampah macam apa ini. Beraninya kau masuk keluarga Shen, lupakan saja. Aku tak mau menikah. Shen Jushin, aku tak peduli. Hubungan makam APA dengan anak ini, yang lalu biarlah berlalu. Nikahi aku, keluarga Shen akan kujamin, naik jadi keluarga kelas 2. Jika tidak, di Dragon City, keluarga Shen tak akan punya tempat. Nikah, Tuan Hu, Jushin anak perempuanku. Siapa yang kusuruh nikah? Dia harus patuh. Ini keberuntungannya. Kau tertarik pada Zusin. Aku setuju dengan pernikahan ini. Tuan Hu, aku pengurus keluarga Shen. Zusin akan menikahimu dan aku neneknya. Sudah kami pilih hari baik, akan kami tentukan. Hari pernikahan secepatnya. Hahaha, Nyonya Shen memang bijak. Tuan Hu silakan duduk dulu. Tuan Hu, jadi keluarga Xiao didukung. Sekretaris Ju dari Nine Dragons, Sekretaris Ju. Pernah temui Tuan Muda Ye? Seperti apa rupa Tuan Muda Ye? Ku dengar Sekretaris Ju adalah tanggungan kanan Tuan Muda Ye. Bahkan di Wall Street, dia orang penting. Jangan khawatir. Jika Zusin menikahiku, keluarga Shen pasti dapat banyak untung. Keluarga Xiao didukung Juyan ya? Baik. Panggil Juyan. Dasar orang hina, apa hakmu? Mau temui Sekretaris Ju? Sepupu, lihat orang yang kau bawa ini, sampah macam apa dia? Berani-beraninya kau berkoar mau temui Sekretaris Ju? Kau hilia, anak muda? Anak buah, gusur Ye Tianche dari sini. Tidak. Meski tanpa Tianche, aku takkan naik dengan Tuan Hu. Legipulatians suamiku sekarang. Jika kalian terus usir dia, usir aku juga. Dasar anak duraka, kau sudah hila? Jika kau pergi, masih adakah tempat bagiku di keluarga Shen? Ayah, jangan paksa aku. Aku masih mengandalkanmu untuk merawatku di masa tua. Kalau terus macam-macam, kutampar kau mati. Pergi. Layani Tuan Hu dengan baik, cepat, pergi. Jushin, begitulah seharusnya. Keluarga Xiao kami didukung Sekretaris Ju. Di masa depan, kita pasti naik kelas jadi. Keluarga elit di Dragon City. Keluarga Shen kalian juga akan diuntungkan. Hahaha. Kukatakan sekali lagi, panggil Juyan ke sini. Kau pikir diri siapa? Kau pikir bisa senaknya temui Sekretaris Ju kapan saja, Tuan Hu? Menurutku, biarkan anak ini temui Sekretaris Ju. Biar dia mati dengan tahu alasannya. Lagipula, kita bisa lihat pertunjukan baru. Ya, Tuan Hu. Kami juga ingin melihat sekilas wajah terhormat Sekretaris Ju. Sekretaris Ju sibuk urusan penting setiap hari. Kau pikir keluarga rendahan seperti kalian bisa temui dia kapan saja? Nanti juga ada kesempatan. Tak perlu terburu-buru sekarang. Tanggal 3 bulan depan adalah hari yang baik. Bersiaplah. Kita akan adakan pernikahan saat itu. Jika kau berani memaksaku lagi, aku, Shen Jushin, lebih baik mati. Kira aku memanjakannya? Kalau bukan karena kau, wanita tercantik di kota naga, dan menikahimu akan memberi kehormatan. Kau pikir aku tertarik dengan keluarga Shen Mu? Tamparan Tadi. Untuk Suksen. Tamparan ini untuk 3 mantan istrimu. Tamparan terakhir ini untuk sikapmu yang tak hormat dan tak tahu malu. Kacari mati. Si pekandang ini berani pukul Tuan Hu. Keluarga Xiao keluarga terpandang dan kuat. Beraninya dia Melengnya keluarga kita benar-benar sial. Jushin, lihatlah pria yang kau bawa.
Dia orang macam apa? Tyans, stop macam-macam. Zuxin, jangan takut. Entah itu keluarga Han, keluarga Wang, atau keluarga siapa yang berani ganggu kau. Aku, Yi Tyans, tak akan biarkan. Kau! Tuan. Apa Tuan baik-baik saja? Kau tamat. Ku kembalikan ucapanmu persis seperti ini. Zuyan, dalam 3 menit, kau datang ke sini, bawa undangan sendiri ke kediaman keluarga Shen. Baik, Tuan. Xiao Longhu. Sekarang juga, ambil semua barang lamaranmu, dan minggat dari rumah keluarga Shen. Kalau tidak, aku tak segan membuatmu masuk peti mati lebih cepat. Oh. Kau benar-benar serius. Main sandiwara ini, ya? Aktor mana lagi yang kesua kali ini? Kakap. Keluarga Xiao adalah keluarga kelas 1, penguasa distrik selatan. Marika Pegong. Hak hidup mati keluarga Shen. Dengan satu kata saja, keluarga Shen akan hancur. Tuan Hu, Yi Tyans sama sekali tak ada hubungannya dengan Shen. Tuan Hu, Shen Zusin saja tak tahu dari mana dia bawa pria sembarangan itu. Ini sama, sekali tak ada kaitannya dengan Shen. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya sentuh aku? Kalau masih nekat bertindak, ku berikan pelajaran ke semua anakmu juga. Bagus. Sangat bagus. Keluarga Shen memang hebat. Bisa cari orang pecundang untuk tantang aku. Berani melawan keluarga Xiao. Mulai besok, di kota naga, keluarga Shen akan lenyap. Hey. Ini. Nenek. Shen Zuxin, bicaralah. Keluarga Shen ini, hasil kerja keras kakek. Sebelum meninggal, kakek minta kamu jaga keluarga Shen. Ini caramu menjaganya? Astaga. Kakek pasti menyesal di alam kubur. Dosa besar ini. Dosa yang mengerikan. Zuxin, jangan khawatir. Selama aku di sini, keluarga Shen akan aman. Aku bersedia. Aku mau menikahimu. Zusin, jangan kau nikahi dia. Tianche, maafkan aku telah mengecewakanmu. Tinggalkan aku. Pergilah ke tempat yang tak ada yang mengenalmu dan hiduplah dengan baik. Ku peringatkan untuk terakhir kali keluar dari rumah keluarga Shen. Jika aku tak tunjukkan ketegasan, kalian anggap aku penakut? Akan kuajarkan pelajaran berharga hari ini. Surat lamaran Tuan Muda Ye telah tiba. Kenapa ini andengan lagi dari Tuan Muda Ye? Mungkin ke Yi Tyans. Si tak berguna itu menyuruh orang berpura-pura? Sekretaris Ju sendiri datang menghormati kita. Kami memberi hormat pada Sekretaris Ju. Juthin, jangan takut. Ini Sekretaris Ju sendiri. Apa yang terjadi di sini? Dia ini kenal dengan Sekretaris Ju? Sekretaris Ju. Liu Li, siapa yang memukulmu tadi? Xiao Longhu yang melakukannya. Berani sekali kau, sampai berani memukul Liu Li. Sekretaris Ju. Ternyata dia benar Tuan Liu Li. Aku belum pernah melihatnya. Aku benar-benar tak sengaja. Aku salah. Liu Li, balas cara dia memukulmu dengan cara yang sama. Siap, Tuan. Bawa dia pergi. Tuan. Sekretaris Ju, tolonglah. Sungguh saya tidak sengaja melakukannya. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya, Xiao benar-benar buta dan bodoh. Anda orang baik. Maafkanlah kesalahan kesal saya. Tolong beri saya kesempatan sekali ini. Mengingat keluarga Xiao Anda adalah keluarga berusia seabad, Tuan Muda Ye akan memaafkanmu kali ini. Jika terulang lagi, kami akan mengirimmu ke negeri Asura. Tempat kau tak akan pernah tenang. Bawa dia pergi. Jangan, saya sudah tua. Ini tak boleh. Sungguh tak boleh. Sekretaris Ju, kehadiranmu sungguh mulia. Ada keperluan apa gerangan? Selamat, Nona Shen. Anda terpilih oleh Tuan Ye kami. Anda akan menjadi wanita sang raja. Benarkah ini? Tuan Muda Ye benar tertarik pada keluarga Shen rendahan kami? Sungguh? Kalau begitu, Sekretaris Ju, apakah Tuan Muda Ye akan mengadakan pesta untuk keluarga Shen? Benar. Besok pukul 14, Tuan Ye akan mengadakan jamuan pribadi di Hotel Sky Garden yang akan menggemparkan seluruh kota. Kami berharap Nona Shen bisa datang tepat waktu. Acara makan malam pribadi. Apa ini berarti aku bisa menghabiskan seluruh sore bersama Tuan Muda Ye? Kenapa kamu melamun budget persminggat? Undangan Tuan Muda Ye diberikan ke Jusi. Makan malam pribadi besok juga untuk Susi. Apa hubungannya denganmu? Kamu ngomong kosong. Sekretaris Ju tadi bilang dengan jelas, Tuan Muda Ye mengundang putri keluarga Shen, yaitu aku. Jadi undangan ini milikku. Pat.
putriku lembut dan berbudi luhur. Mungkin saat Tuan Muda Ye berkunjung, dia jatuh cinta pada Mingzu. Pada pandangan pertama, undangan ini pastinya untuk Mingzu kami. Sekretaris Zhu tegas bilang, dia mengundang putri sulung keluarga Shen. Dan putriku adalah putri sulung keluarga Shen. Siapa peduli, sulung, atau bungsu? Zuxinmu sudah menikah. Dia nikah dengan si sampah ini. Masa iya, Tuan Muda Ye mau menyukai wanita yang sudah menikah? Menurutku, undangan ini untuk adikku Mingzu. Aku lelah menjelaskan pada kalian. Zuyan, beritahu semua, undangan ini sebenarnya untuk siapa? Undangan ini untuk Nona Shen. Sudah, Yi Tians. Kamu mau berhenti membual? Zuxin, benarkah yang diundang keluarga Ye? Apa hubungannya dengan dia? Aku tak kenal Tuan Muda Ye ini. Wajahnya pun tak pernah kulihat. Kalian dengar? Shen Zhuxin saja belum pernah lihat wajah Tuan Muda Ye. Mana mungkin dia diundang untuk acara pribadi? Kalau bukan Zhuxin, mungkin dia mengundangmu? Lihat dirimu dulu. Tak sadar diri? Kamu tak ada secuil pun kelebihan Zhuxin. Kamu. Zuxin, sebenarnya Tuan Muda Ye ingin menghabiskan waktu berdua. Kamu mau berhenti? Aku istrimu. Ngapain aku harus berduaan dengan pria lain? Zuxin. Zhuxin. Tuan Muda Ye ini mungkin benar mengundangmu. Ini kesempatan kita. Ubah nasib kita. Oh, orang macam apa ini? Suka pakai tanduk? Membiarkan istrinya berkencan dengan pria lain. Sekretaris Zhu, tolong sampaikan terima kasih. Bilang padanya, adikku pasti hadir tepat waktu. Sekretaris Zhu, tenang saja. Aku langsung ke salon kecantikan. Untuk perawatan menyeluruh. Besok pasti kuhias diri semelegan. Dan hadir. Tepat waktu dimakan malam pribadi Tuan Muda. Kau cari mati. Sekretaris Zhu, tolong sampaikan terima kasih kepada kebaikan Tuan Muda Ye. Jadi Tians benar-benar kino. Sekretaris Zhu. Mangkingka, dia benar-benar orang penting? Nenek, dia sudah numpang hidup di keluarga Shen. Bertahun-tahun tanpa kerja. Orang macam apa dia? Bukankah nenek yang paling tahu? Benar juga. Tapi tetap saja, Sekretaris Zhu. Banyak kulihat orang seperti Yi Tians. Dia pasti merayu dengan kata manis. Dan mungkin, akal lisik. Untuk tipu Sekretaris Zhu. Jangan khawatir. Begitu kerayu Tuan Muda Ye si orang terkaya, akan kubantu nenek. Beri pelajaran pada pria itu. Shen Zhuxin ini sungguh bikin hati tak tenang. Cuma mau hadir di makan malam Tuan Muda Ye, ya? Kubuat kau sampai tak bisa masuk pintu depan acara. Kalau gila, cepatlah berobat. Undangan ini dikirim langsung Sekretaris Zhu. Mana mungkin kami sampai tak bisa masuk pintu jamuan? Mingzu, katanya Tuan Muda Ye punya 3.000 gadis di haremnya. Dia sampai tertarik pada itu rezeki hidupmu yang lalu. Kau harus manfaatkan kesempatan itu. Dan taklukkan hatinya. Ibu tenang saja. Laki-laki, aku paling paham. Mingzhu, keluarga Shen ke depan bergantung padamu. Begitu ku taklukkan Tuan Muda Ye, pasti ku bantu keluarga Shen masuk kelas atas. Jadi keluarga papan atas di Dragon City. Cucu perempuan yang hebat. Nenek, mulai sekarang, aku dan Mingzu yang pegang kendali keluarga. Sebelum kakek meninggal, dia hanya sesaat linglung. Dia malah menyerahkan keluarga Shen ke cabang Shen Zhuxin. Bahkan dia tunjuk kakak laki-lakinya jadi penerus. Itu pikiran kacau. Kakak Zhuxin sudah 10 tahun hilang kabar. Mungkin dia sudah mati. Kita tak boleh serahkan keluarga pada mayat. Ayahnya juga. Dia cuma anak haram keluarga Shen. Seluruh keluarganya pada dasarnya orang luar. Benar sekali. Sekarang sepupu Zhuxin malah bawa pulang si pengangguran. Kalau sampai tersiar kabar, bagaimana citra keluarga kita? Melengnya keluarga kita. Mingzhu. Afing, keluarga Shen, ke depan, bergantung pada kalian berdua. Pasti. Dengan bantuan Tuan Muda Ye, keluarga Shen akan semakin berkuasa. Aku dan Mingzu pasti bantu keluarga Shen capai puncak baru. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Shin, kesini sekarang. Kau pikir sekarang dirimu hebat, ya? Jamuan pribadi Tuan Muda Ye itu acara kalangan elit. Banyak putri keluarga kaya rela lakukan apa saja untuk dekat dengan Tuan Muda Ye. Tapi kau malah menolak undangannya.
Aku tak kenal Tuan Muda Ye ini sama sekali. Mengapa pria terhormat seperti dia mengundang orang sepertiku? Zuxin. Pria terhormat, Tuan Muda Ye tidak tua, bukan? Siapa kau sampai berani bicara di sini? Pergi dari sini. Tianche sekarang suamiku. Mulai saat ini, dia keluarga. Bahkan jika jamuan pribadi Tuan Muda Ye memang untekir, aku tetap tak akan pergi. Aku tidak setuju. Aku kerja keras membesarkan. Berharap kau bisa bantu hidupku jadi lebih baik. Bukan untuk kau nikahi orang miskin ini dan menyeretku ikut sengsara. Zuxin adalah putrimu. Memang seharusnya dia merawatmu di masa tua. Tapi dia bukanlah alat untukmu cari muka pada orang berkuasa. Diam kau. Bagaimanapun, tanpa izinku. Dia takkan pernah masuk keluarga Shen. Tidak di hidup ini, tidak pernah. Akulah yang menikahi Tianche. Ini tidak ada urusan denganmu. Dasar anak duraka. Apa kau tidak mau aku hidup bahagia? Kau tunggu saja. Sayang, apa kamu lelah? Biar ku pijit bahumu. Tians, menurutmu kenapa Tuan Muda Ye bersikeras mengundangku ke pestanya? Kenapa kamu menanyakan itu? Ku dengar dari orang lain kalau Tuan Muda Ye bukan orang baik. Hah, bukan orang baik? Dia tidak baik dalam hal apa? Kalau aku datang ke pesta itu, dia sangat berkuasa dan berpengaruh. Bagaimana kalau dia berniat jahat? Aku takkan bisa melawannya. Aku bahkan tak bisa melawan. Istriku sayang. Sebenarnya maksudku. Kalau dia memaksamu melakukan hal tak kamu mau, Tianche, kamu harus pergi. Jangan mempertaruhkan nyawa. Untukku. Dasar kamu. Aku. Baiklah, baiklah. Kamu istirahat saja. Sedang apa kamu? Aku baru belajar teknik pijat baru. Sepatu hak tinggi seharian. Pasti betismu pikul. Tians, aku punya banyak urusan mendesak. Kenapa kau bawa aku ke Garden Hotel? Bukankah aku ingin memberimu kejutan? Di Sky Garden, restoran di lantai 88. Yang di lantai 88, Sky Garden Restaurant? Bukankah itu tempat makan malam pribadi Tuan Muda Ye? Jangan main-main. Tuan Muda Ye bahkan tak akan hadir. Jangan khawatir, sayang. Kita sudah menikah. TAPI. Kau tak bisa tolak kesempatanku tunjukkan kasih sayang, kan? Kau. Sayang. Kita sudah punya surat nikah. Aku tahu kau ingin semuanya sederhana, tapi aku tak bisa biarkan kau dipermalukan, kan? Ayo pergi. Hei, permisi, tolong berhenti sebentar, kalian berdua. Ada acara makan malam pribadi di sini hari ini. Sky Garden Restaurant. Sudah dipesan penuh. Kami tak terima orang tak berkepentingan. Akulah orang yang kalian tunggu. Tuan, jangan ganggu pekerjaanku. Silakan pergi. Apa ini cara? Bosmu menyuruhmu bekerja? Bosku hanya menyuruhku menyambut VIP di sini. Jika berani membuat masalah lagi, Tuan. Jangan salahkan aku kalau kasar. Tians, kurasa kita harus pergi saja. Shen Zuxin, apa yang kau lakukan di sini? Kami? Tuan Muda Ye ada di sini hari ini, di lantai 88, restoran Taman Langit. Ingin menghabiskan waktu privat bersama. Kenapa kalian ikut campur? Tidak malukah kalian? Apa yakin Tuan Muda Ye mengundang kalian? Jika Tuan Muda Ye tak mengundang, masakan mengundang kalian? Oh. Lihat ini undangan Tuan Muda Ye. Kalian punya? Undangan ini tidak berlaku. Kalian seenaknya bilang tidak berlaku? Apa kalian sanggup menjara diri Tuan Muda Ye? Kalau begitu coba saja, lihat bisa masuk atau tidak. Undangan ini dikirim langsung oleh Sekretaris Ju. Kalian, hasty sembro. Toh, Anda pasti Nona Shen, kan? Saya manajer resepsionis hotel. Manager Wu, silakan masuk. Lihat, manajer Garden Hotel, langsung menjemputku. Juyan kerjanya bagaimana? Bukannya saya perintahkan untuk membatalkan undangan. Kenapa undangan Shen Mingzhu? Masa berlaku? Nona Shen, kami sudah siapkan paket premium di dalam. Silakan masuk. Oh ya, Manager Wu. Hello Arkan Kejua Pengaka ini, dari sini. Mingzhu, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku wanita yang diundang Tuan Muda Ye. Nanti, aku akan menghabiskan waktu berdua dengan Tuan Muda Ye. Jika kalian tak ada urusan, pergilah dari sini. Yakin Tuan Muda Ye menyukaimu? Dengan kecantikanku. Mungkinkah Tuan Muda Ye tak suka?
Kecantikan tak sampai 1/10.000 Zusin. Mungkinkah Tuan Muda Ye tertarik padamu? Manager Wu, kenapa hanya berdiri? User Miraka. Baik Nyonya, akan segera kusuruh pergi. Mau pergi sendiri, atau mau diusir paksa? Kami akan pergi sendiri. Maafkan aku, sayang. Kira. Jangan bicara apa-apa. Tari sangat memelukan. Cepat pergi dari sini. Hei, sayang. Halo. Zuyan. Bukankah sudah kusuruh membatalkan undangan? Kenapa undangan Shen Mingzhu masih berlaku? Apa? Undangan Shen Mingzhu belum dibatalkan? Aku sudah terbitkan perintah. Saya gagal menjalankan tugas. Hukum saja saya, Direktur Ye. Lupakan. Zhu Yan. Siapkan pengaturan. Usir Shen Mingzhu dari Garden Hotel. Masukkan ke daftar hitam. Dimengerti. Akan segera saya urus. Tadi kamu telepon siapa? Teman. Teman yang mana? Itu. Teman dari peternakan babi. Teman dari peternakan babi? Apa yang kamu bicarakan ini? Nanti ikut aku pulang ke keluarga Shen. Ulang tahun nenek yang ke-70 sebentar lagi. Sepupuku minta aku hadiri pertemuan keluarga. Nanti jangan banyak bicara. Jangan bikin masalah untukku. Kamu dengar? Ya, sayang. Lipas. Apa yang kamu lakukan? Manager Wu, apa yang Anda lakukan? Manager Wu, saya peringatkan. Saya Diandeng Tuan Meriyi. Nanti ketika Tuan Muda Ye datang, saya akan usulkan kamu dipecat. Anda sudah masuk daftar hitam Garden Hotel. Kenda, sebaiknya kau izinkan aku masuk, sekarang juga. Jika tidak, saat Tuan Muda Ye datang nanti, kala dia kau mengusirku dari Garden Restaurant, kau akan celaka. Jujur saja, Tuan Muda Ye takkan datang hari ini. Just True Garden Restaurant. Dialah yang memerintahkan untuk mengusirmu dari sini dan memblacklist MU. Bagaimana mungkin? Undangannya jelas dari Tuan Muda Ye, lewat sekretaris Ju. Masa dia memblacklistku? Undangan ini palsu semuanya. Kau menghancurkan aku. Undangan ini, bagaimana mungkin ini palsu? Apa kau salah periksa? Pergilah. Jangan berhenti di sini. Manager Wu, kita harus klarifikasi ini. Boss Wang. Oh, Nona Shen, kenapa berdiri di luar? Kuma jalan-jalan cari udara segar. Kala Bos Wang kenapa ke sini? Saya ini baru dapat harta karun di lelang. Akan saya serahkan langsung ke Tuan Muda Ye. Harta karun apa yang mau diberikan? Sebuah karya kaligrafi dan lukisan. Bernilai 10 juta yuan. Tuan Muda Y Sanggaber Wibawa. Harta apa lagi yang belum beliau lihat saat memberi hadiah? Jangan sembarangan. Boss Wang, sayang Tuan Muda Ye ada urusan mendadak tadi, jadi buru-buru pergi. Oh ya Boss Wang, kabarnya, Paman Kingshan punya utang banyak ke Anda? Si tua brengsek itu, utang 3 juta yuan ke saya. Bahkan menggadaikan putrinya. Tapi tahu apa? Ada bajingan, merobek surat perjanjiannya. Coba tebak, semalam dia main judi lagi, dan tanda tangan kontrak baru. Katanya, kalau mau uang. Cari Shen Zuxin. Boss Wang, bayar utang itu, hal yang wajar. Siapa yang tak tahu? Tuan Muda Ye, sudah menyukai nona keluarga Shen? Berani apa saya menyinggung keluarga Shen? Yang disukai Tuan Muda Ye itu saya. Bukan keluarga Shen Jushin. Apa hubungannya dengan mereka? Oh. Jadi Yong. Disukai Tuan Muda Ye itu nona Shen kedua. HM. Nona Shen. Harta untuk Tuan Muda Ye ini, bukankah sebenarnya milik nona Shen kedua sendiri? Terima kasih kebaikannya, Boss Wang. Saya terima hadiahnya. Saat keluarga Shen mengadakan rapat keluarga, pasti saya perjuangkan keadilan untuk Boss Wang. Kalau begitu saya pasrah pada nona Shen. Saya permisi dulu. Ani Boss Wang, Silicon Duduk. Kami tak menyangka Boss Wang datang. Ada keperluan apa hari ini? Mengapa Boss Wang datang ke sini? Saya datang menagih utang keluarga Shen. Boss Wang, keluarga Shen tidak punya utang pada Anda. Ini kontrak kerja paksa Shen Zusin. Ayah Zusin berutang 5 juta yuan pada dia menggadaikan Zusin padaku selama setahun. Menurut kontrak, Shen Zuxin sekarang adalah milik. Ayah, kenapa main judi lagi? Jushin, ayah tidak punya pilihan lain. Ayah tak bisa mengendalikan kecanduan judi. Ayah benar-benar tak tahan.
Tadi malam ayah main judi beberapa putaran, namun nasib buruk. Ayah kalah jutaan yuan. Jadi ayah. Shen Zuxin, Ayahmu sudah menggadaikanmu. padaku. Apakah keluarga Shen ingin ingkar janji? Jushin, Kamu anak kandung ayah. Kalau tangan ayah cacat, ayah tak bisa hidup lagi. Apakah kebahagiaan Jushin tak lebih penting dari tanganmu? Dasar sampah. Jauh-jauh. Nenek, Bos Wang kaya dan berkuasa, punya banyak uang. Jika Zusin menikah dengannya, ini akan menguntungkan keluarga Shen juga. Bos Wang, karena Anda pegang kontrak kerja paksa Zusin, kami akan menurut kontrak. Mulai sekarang, Shen Zusin jadi milikmu. Aku tidak setuju. Urusan keluarga Shen, bukan urusan sampah sepertimu. Siapa orang ini? Apa hubungannya dengan Zusin? Bos Wang, mungkin Anda tidak tahu ini. Namanya Yi Tians. Dia suami Jushin. Shen Zusin sudah menikah? Bukan, ini tidak sungguhan. Dia hanya suami formal saja. Bos Wang, jika Anda keberatan, saya akan menyuruhnya untuk bercerai sekarang juga. Ayah, bagaimana bisa? Jushin. Jika kau masih menganggapku ayahmu, cerai bajingan ini, sekarang juga. Jika ikut Bos Wang, hidupmu takkan kekurangan makan minum selamanya. Ayah, ini terakhir kalinya aku membayar utang ayah. Aku tidak akan bercerai. Perkawinanku adalah keputusanku sendiri. Bos Wang, berikan surat perjanjiannya. Uang yang ayahku pinjam, beri waktu 3 hari akan ku kembalikan. Tawar-menawar denganku? Baik, pokok plus bangga. Ditambah utang sebelumnya 5 juta yuan. Total jadi 10 juta yuan. Dalam 3 hari. Jika tak bisa bayar 10 juta yuan, rencanamu untuk ganti rugiku bagaimana? Apa? 10 juta yuan? Baik. Aku setuju 10 juta yuan. Berikan surat perjanjiannya. Bos Wang, pikir baik-baik. Keluarga Shen kami pun tak punya 10 juta yuan sekaligus. Dalam sehari, mana mungkin dia dapat uang sebanyak itu? 10 juta yuan saja tidak. Apalagi 100 miliar yuan. Bagi saya murah saja. Biaya sombong. Semakin murah saja sekarang. Kau punya 100 miliar yuan? Jika benar punya 100 miliar yuan, saya akan berlutut panggilmu kakek. Bos Wang, lepaskan Tians. Sebaiknya lepaskan dia. Kau ini siapa sih? Berani mengancamku? Ayah, sedang apa? Ini saya gadai ke Bos Wang, jadi sekarang miliknya. Tak bisa kuberikan. Bung, saran saya, lepaskan sekarang. Atau kupkakan kakimu. Mau menyerahkan perjanjian kerja paksa sendiri, atau harus kuambil sendiri? Kontrak ini milik Bos Wang. Emang urusanmu apa? Lepaskan. Abao, tumbangkan dia. Ini anak buahku Abao, juara tinju Longcheng. Bagaimana? Sudah takut? Juara tinju dunia pun tak bisa selamatkanmu. Abao, pertama, patahkan tangan kakinya, putus uratnya. Malam ini, kubuat dia berlutut di depan ranjang. Nonton aku main dengan istrinya. Tians, maafkan aku. Aku malah menyeretmu dalam ini. Jangan takut. Ring tinju sudah di sini. Terus kenapa? Masih pikir tempatnya kurang luas untuk bergerak? Kalau gini, Shen Zuxin, kalau anak buahku Abao mengalahkan Ye Tianj, maka kau harus serait Y Tians. dan melayaniku dengan baik. C'est-tu jus? Bagaimana kalau Tianche menang? Jika dia menang. Akan ku kembalikan surat perjanjian kerja paksa. Zuxin, akan kubantu ambil kembali surat perjanjian itu. Tunggu dulu, Bos Wang. Kalau kamu menang, ITU terlalu mudah bagi Ye Tianche si brengsek ini. Nona Shen. Apa ide cemerlangmu? Jika Bos Wang menang, kaki Ye Tianche harus kami patahkan. Bos Wang setuju? Bagaimana kalau kaki dulu dipatahin, lalu urat tangan kakinya diputus, terus usir dari Longcheng? Nona Shen, bagaimana pendapatmu? Menurutku itu bisa. Yi Tians, berani terima taruhan ini? Boleh, tapi tanpa satu syarat. Kalau aku menang, kalian semua harus berlutut minta maaf ke istri. Baik, sepakat. Kebetulan baru buka 2 tempat latihan tinju. Bagaimana kalau kita ke tempat latihan tinju saja? Nenek, ikut kami yuk. Lebih baik tidak usah, aku juga tak mau ikut keributan ini. Selama kalian berdua di sini, aku sudah tenang. Sudah,
Ayo kita pergi. Tianche, jangan sampai kau celaka. Sayang, jangan khawatir. Aku pasti menang. Aku sudah tonton pertandingan Abao sebelumnya. Aku pernah lihat dia bertarung. Satu pukulan darinya bisa melumpuhkan lawan di satu sisi. Yi Tians, kau yang naked hammer. Hari ini jangan harap kau selamat. Tianche, cepat pakai sarung tangan. Yuxin. Kenapa kau? Kowanita terkantik di Longsheng. Kok mau mengincar sampah seperti ini? Bos Wang, mungkin kau tak, tapi sepupuku. Bahkan tak tertarik pada Tuan Muda Ye. Nonagu. Kolayang. Dipilih Tuan Muda Ye. Mana Mankin Tuan Mudagu. Mengincar Shen Zuxin. Kalau bukan karena dia wanita tercantik di Longcheng. Siapa yang mau pakai sepatu usang seperti ini? Siapa yang kau sebut sepatu usang? Kau memang pantas disebut sepatu usang. Memang kenapa? Aku suka bilang gitu. Mau apain kau padaku? Abao, Ajardia. Ye Tians pasti tamat kali ini. Boka. Sepanjang karierku. Seyatak perna Calabertarin. Sikelaipan. Bukan berarti tak akan kalah selamanya. Bagus. Pukulan mantap. Abao sudah bertanding ratusan kali. Tak pernah sekalipun kalah. Dia juara tak terkalahkan. Bagi orang seperti Ye Tians, dikalahkan oleh tinju Abao sudah suatu kehormatan. Sayao. Abao tumbang. Ini terlalu cepat berakhir. Ini. Ajardia. Bangun. Dasar pecundang. Bangun. Cepat bangun. Ko. Ini. Pengecut. Bangun dan lawan dia. Tunggu. Dasar sampah. Untuk apa ku peliharamu? Bangin. Seka keringatku. Di mana surat perjanjiannya? Ko. Ulangi kata. Di mana surat perjanjiannya? Mau surat perjanjian? Baik, sujud minta maaf ke Bos Wang. Lalu jilat sepatunya sampai bersih. Hak Bos Wang. Soal taruhan tadi, pemenangnya jelas Tianche. Ini namanya ingkar janji. Urusan tadi sudah selesai. Sekarang urusan baru. Kalau mau perjanjian kerja. Suju dan Berry Ormapadaku. Ato. Menemaniku 2 malam. 1 tahun kerja. Untuk 2 malammu. Tak ada ruginya. Pokok dan bunganya. Ayahmu hutang 10 juta yuan. Harap Hak Bos Wang. Shen Zuxin, tak mau bayar hutang, tak mau melayani Pak Bos Wang. Disuruh sujud juga ngambek. Memang, pikir hutang tak perlu dibayar? Mimpi kali enak begitu. Kau. Kalau tak salah ingat, yang menang taruhan tadi itu kalian semua harus sujud minta maaf ke Zuxin. Mau aku Wang Xiaotian. Sujud minta maaf ke si jalang itu, mimpi. Cuma bisa sedikit. Kung Fu ala kadarnya. Sudah sok jago? Jadi, tak mau serahkan perjanjian, juga tak mau bersujud. Minta maaf ke Zuxin. Baik. Suruh orang ke sini sekarang. 3 menit lagi. Grup Wang harus bangkrut. Bangkrut? Ku dengar benar? Ko. Mau bangkrutkan grup Wang? Siapa kau ini? Ko. Beraninya kau memukulku. Sialan. Memikulnya? Perlu cari waktu khusus? Boka. Sepertinya kau sudah ingin mati. Ada masalah apa? Cepat bicara. Bos Wang, Departemen Keuangan disegel. Apa? Departemen Keuangan disegel. Apa yang terjadi? Cepat berita. Bos, ini bencana. Grab Wang Kira baru menandatangani kontrak senilai 300 juta yuan. Tapi karena celah kontrak, pabrik membatalkan kerjasama. Klien luar negeri kita sudah menunggu pesanan ini. Jika kita longgar kontrak, aku harus bayar ganti rugi 3 kali lipat. Ada masalah apa lagi?
Bos, ini mengerikan. Saham grup Wang anjlok. Semua uang di rekening menghilang. Bos Wang, kenapa denganmu? Kau yang melakukan ini? Kau cari mati. Berhenti. Kau cari celaka. Berani beraninya kau pukul dia? Tuan Yuli. Dia hancurkan rencanaku. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kau cari mati. Grup Wang Q. Dihancurkan olehnya. Meski. Dia bawahanmu, Tuan Liuli. Aku tetap akan menghajarnya. Berlutut. Kalau tidak, mati. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau pikir aku takut mati sekarang? Awas. Sayang. Yetians. Bahkan jika aku mati, aku takkan membiarkan. Mari, terlalu mudah bagimu. Pria ini penuh akal licik dan tak pernah berbuat baik. Mulai besok, usir dia dari Longcheng, sita semua hartanya. Cepat. Tuan Yuli. Aku tahu salah. Empunilah Q. Apa kau tahu letak kesalahanmu? Apa kamu bahkan tahu di mana salahmu? Dia yang mulai memprovokasiku. Dia berani memukulku. Keluarga Wang sudah berakar di Longcheng selama 100 tahun. Aku Wang Xiaotian. Paling tidak punya nama di sini. Kapan aku pernah mengalami penghinaan sebesar ini? Kalotidak baladondam. Amarah ini takkan bisa kutelan. Sepertinya kamu masih tak paham di mana kesalahanmu. Shen Zuxin. Utang 10 juta yuan padaku. Aku datang menagih utang. Apa salahku? Hari ini, tak ada yang bisa hentikan aku. Ye Tianqi membuat. Keilongon segalanya. Aku akan lawan dia sampai mati. Kamu mau lawan Tuan Muda Ye sampai mati? Layakkah kamu? Tuan Muda Ye apaan? Siapa Tuan Muda Ye? Di mana Tuan Muda Ye? Yetians. Apa? Yetians? Ya. Dia Tuan Muda Ye. Aku. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Tuan Liuli. Aku tahu salah. Aku benar-benar menyesal. Empuni aku. Kazianila aku. Kalau sudah berbuat salah, harus bertanggung jawab. Menghina Tuan Muda Ye. Kematianmu sudah pantas. Tians, sebenarnya apa hubunganmu dengan Tuan Liuli? Dulu aku pernah selamatkan nyawa Liuli. Sekarang dia sedang membalas budi. Sudah kuduga, dengan sifat Yetians. Mana mungkin dia orang penting? Kurasa itu lebih karena keberuntungan. Bisa menyelamatkan Tuan Liuli. Aku setuju. Awalnya kukira, si orang tak berarti punya hubungan khusus dengan Tuan Liuli. Kuharap keluarga Shen kita bisa memanfaatkan hubungan itu untuk dekat dengan kalangan elit. Ya, Nenek. Nenek, ada yang perlu? Kami akan segera kembali. Tuan Muda Ye, Tang Ao, orang terkaya di Longcheng, telah khusus mengadakan jamuan megah untuk Tuan di Longcheng. Konon, selebriti kelas atas dari seluruh dunia akan hadir. Sampaikan kabar, akan kuhadiri tepat waktu. Di acara nanti, sudah waktunya aku bicara jujur pada istriku. Kuingin dia jadi pusat perhatian. Siap, Tuan. Nenek memanggil kami pulang. Apakah ada pengumuman penting? Tuan Muda Ye mengadakan jamuan selebriti. Katanya di acara ini, dia akan pilih mitra bisnis. Ini kesempatan emas bagi kita. Tapi keluarga Shen belum terima undangan. Ini, Bu, kalau keluarga kita sampai tak bisa masuk ke jamuan itu, bagaimana nasib kita? Ini kesempatan keluarga untuk naik kelas sosial. Nenek, keluargaku, keluarga kelas 1 di Longcheng. Pasti sudah dapat undangan. Tuan Mudaku, bukannya dulu naksir Jushin? Bagaimana kalau kita minta Jushin temani Tuan Mudaku? Jadi maksudmu adalah, jika Susin menuruti Tuan Muda Gu, dia akan membantu keluarga Shen kita mendapat undangan ke jamuan selebriti? Hanya untuk sebuah undangan. Kau ingin istriku menemani pria lain? Tidak, aku tidak setuju. Jushin,
Selama bertahun-tahun, keluarga Shen terpuruk karena keluargamu. Sudah saatnya kau berkontribusi untuk keluarga Shen. Hanya untuk undangan. Kau mau aku menuruti pria lain? Nenek, aku tidak setuju. Ini bukan keputusanmu. Dengan menemani Tuan Muda Gu, bisa dapatkan undangan. Apakah keluarga Shen kita bisa hadir di jamuan selebriti? Semua tergantung padamu. Zuxin, jangan takut. Ini hanya undangan, bukan? Besok jam 2 siang, ke hotel di Hao, akan kuantar kalian masuk. Dasar tidak berguna. Bagaimana mungkin kau bawa kami ke jamuan selebriti? Aku, Yitians, selalu menepati janji. Baik, jika kau gagal membawa kami, kau, Shen Zhuxin, dan ayahnya yang tak berguna, harus keluar dari keluarga Shen. Jika berhasil bagaimana? Kalian semua harus berlutut dan minta maaf ke Zhuxin. Mulai sekarang Zhuxin yang pimpin keluarga Shen. Setuju. Sayang, lepar tidak? Pulang. Kumasakan untukmu. Ini benar-benar malapetaka. Bagaimana orang tak berguna seperti dia bisa membawa kita ke jamuan selebriti? Neh, tolong tenang. Aku punya koneksi dengan Tuan Muda. Serahkan saja padaku. Mingzhu, jika kau bisa menyelesaikan ini, keluarga Shen akan jadi tanggung jawabmu mulai sekarang. Ada apa ini? Kenapa Shen Zhuxin dan si tak berguna belum juga datang? Mungkin mereka mengundur diri di menit terakhir. Oh, kau malah berdandan untuk ini. Sayangnya, anjing berpakaian bagus. Tetaplah anjing, bukan? Apa yang kau tertawakan? Seluruh keluargamu merasa sangat penting, ya? Berani membuat nenek menentemu. Shen Feng, ingat taruhan kita sebelumnya. Sebaiknya kau berhenti berpura-pura kuat. Biarkan kami masuk dulu. Ayo masuk dulu baru bicara. Baik, kita selesaikan setelah masuk. Berhenti di sana. Hari ini orang terkaya mengadakan jamuan selebriti. Dilarang masuk tanpa izin. Perhatikan baik-baik siapa saya. Untuk menghadiri bankuet selebriti, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya tak perlu undangan. Pia Yang, bosmu suruh lakukan, biar saya masuk. Kau pikir sedang berpura-pura jadi siapa? Mana undangannya? Cepat keluarkan undangannya. Bankuet selebriti sebentar lagi dimulai. Jangan buang waktu orang lain. Bos saya hanya menyuruh saya periksa undangan. Jika tidak punya undangan, silahkan pergi. Jangan menghalangi kerja saya. Wajah saya adalah undangannya. Kalian semua dengar? Di banquet celebrity orang terkaya. Dia mau masuk cuma pakai wajah? Memalukan. Kau pikir diri siapa? Mau masuk pakai wajah? Keluarga, kenapa keluarga kami punya sampah seperti kau? Kau benar-benar membuatku marah. Zhuxin, lihat ini. Ini semua karena kau memanjakannya. Sekarang seluruh keluarga ikut malu karena dia. Jika kami diusir, keluarga Shen, aku akan bunuh diri di depanmu. Panggil bosmu ke sini. Kau belum cukup malu? Pas hotel di Hao. Kau pikir bisa temui sesuka hati? Mingzhu, bagaimana kabar? Tuan Muda Gu? Jangan ditanya. Saya bahkan tidak bertemu Tuan Muda jika tidak pergi sekarang. Akan kuperalat orang. Halo? Hello, Lialai. Suruwan sure how to tangkap pintu. Untuk menyambutku sendiri dalam 1 menit. Ya, Pak. Sepertinya, keluarga Shen kita belum siap untuk naik kelas. Takde memang suka main kejam. Ayo pergi. Kita semua harus pulang. Shen Zhuxin, mulai hari ini, kau, suamimu yang tak berguna, dan ayahmu, keluar dari keluarga Shen. Ini Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, aku sudah lama mencari. Nona Mingzhu, kau benar-benar semakin cantik saja. Kau terlalu manis. Tuan Muda Gu, bisakah kau bantu kami? Bolehkan keluarga Shen kami masuk untuk melihat suasana? Tentu saja. Yalan, bukan itu Shen Zhuxin dan suaminya yang tak berguna? Kebetulan yang sial sekali. Tuan Muda Gu, fisikmu cacat tapi mental kuat. Meski dalam keadaan begini, masih mau hadir di bankuet selebriti? TAPI, maaf harus memberitahumu. Undanganmu tidak berlaku. Tidak berlaku? Kau sudah gila? Ku beritahu, setelah bankuet ini, akan kubuat kau ingin mati, tapi tak bisa mati. Tuan Muda Gu, apa ada dendam dengan si tak berguna ini? Dendam hidup dan mati.
Kekuali Shen Zhuxin. Dan suaminya yang tak berguna, semua anggota keluarga Shen, masuklah bersamaku. Tuan Mudagil. Gagah banget. Nona Mingzhu, kau harus tampil maksimal nanti. Tuan Muda Gu, undanganmu sepertinya tidak valid. Mana mungkin? Orang terkaya di Longcheng mengirim undangan ini langsung ke keluarga Gu. Masa tidak valid? Ini. Jangan banyak omong, cepat biarkan aku masuk, atau kau kusaking. Tuan Muda Gu, kau jangan menyulitkan saya. Cari mati kau. Sudah, apa maksudmu ini? Hahaha, Bos Van. Saya dari keluarga Gu. Saya wakili keluarga Gu di banquet selebriti. Tuan Yi, maafkan layanan kami. Tuan Yi, Ani. Kenapa bos begitu sopan ke orang gagal ini? Tuan Mudagil, apa Bos Wan salah? Bos Van. Kapan kita ketemu, bahkan pernah minum bersama? Tuan Yi, ini pasti istrimu. Ya, silakan masuk. Shen Feng. Keharap kalian ingat taruhan kita. Dan Tuan Muda Gu, nikmatilah udara bebas yang kau hirap ini. Bos Wan, bolehkan semua di sini masuk banquet selebriti atas namaku. Banquet celebrity. Ya. Semua orang yang berdiri di sini, biarkan mereka pergi ke acara itu atas namaku. Ya. Hei, tunggu aku. Kau cari mati. Nah, ada apa ini? Bos Wan itu pemilik hotel di Hap. Kenapa dia begitu hormat pada sampah masyarakat itu? Dasar Pekundang, lebih hina dari anjing. Dia mungkin memakai nama keluarga besar untuk menipu. Tuan Mudagil. Yetians ini, kuma anjing liar. Keluarga Shenkak berani dia menghina tuan, tenang saja. Pasti akan kebuat dia kepakan tuk tuan. Hahaha. Nona Mingzhu. Kepintaranmu luar biasa. Tidak seperti pelacur Shen Zhuxin itu. Menurutku, gelar wanita tercantik Longcheng seharusnya milikmu, Nona Mingzhu. Ayo pergi. Tians, kau kenal pemilik hotel di Hao? Kenapa aku tak pernah tahu? Sayang. Sebenarnya putra tertua keluarga Ye dari Shangyan. Semua tamu di sini adalah selebriti dan bangsawan. Jangan ngawur. Baik. Aku nurut pada... Imperial Group kami bersedia membayar 2 kali lipat harga untuk membeli proyek gedung keuangan yang saat ini dipegang keluarga Tang. Tuan Muda Ye, hamba tak pantas menerima ini. Keluarga Tang bisa melayani Tuan Muda Ye sudah merupakan kehormatan terbesar bagi kami. Proyek kecil seperti ini, mana mungkin kami tagih biaya tambahan? Kemampuan keluarga Shen biasa-biasa saja. Proyek gedung keuangan tak mungkin selesai dalam semalam. Kedepannya, kami mungkin harus meminta keluarga Tang untuk lebih banyak berkontribusi. Membantu nyonya, keluarga Tang pasti siap bertanggung jawab. Tapi Tuan Muda Ye, bukankah Tuan berencana mengumumkan identitas asli Tuan? Aku belum ingin Zhuxin merasa tidak nyaman. Karena identitasku saat ini. Sayang. Tians, kamu tadi kemana saja? Aku cuma menelepon sebentar. Lepar tidak. Di sana ada kue, aku antar kamu makan. Ayo. Lembut dikit, lembut. Ayah. Tuan Muda Gu, lepaskan ayahku. Zhuxin, ayahmu tak mengotori baju Tuan Muda Gu. Baju ini edisi terbatas. Tapi ayahmu mengotori. Nah sekarang, gimana mau ganti rugi? Cuma baju biasa. Kotor ya dicuci saja. Ini edisi terbatas global, Unju Taiwan per sete. Kalau dicuci, nilainya akan turun. Kau pikir ini sama dengan barang murahan yang dipakai anjing liar sepertimu di pasar loak? Baju Yi Juda Yuan tetap hanya baju biasa.
kapanpun akan kotor juga, entah hari ini atau besok. Lalu apa? Tuan Mudaku, apa kau berencana? Tidak pernah mencuci setelan ini seumur hidupmu? Aku tak mau berdebat denganmu. Shen Juxin. Putuskan sendiri. Hari ini, pilih, aku lumpuhkan tangan ayahmu. Lumpuhkan tangan anjing liar ini. Sekarang, beritahu aku, apa pilihanmu? Jushin, aku ayah kandung. Jika tanganku lumpuh, aku takkan bisa hidup. Ya, si sampah masyarakat ini tetap tak berguna. Lumpuhkan saja tangannya. Tuan Mudaku, kau keterlaluan. Keterlaluan? Dia hampir membunuhku. Hari ini hanya ingin melumpuhkan tangannya. Apakah itu masih keterlaluan? Aku sudah mengalah pada orang ini. Dengar baik-baik. Sepertiga selebriti yang hadir hari ini adalah kenalanku. Kau bisa berlutut, bersikap baik, biarkan aku lumpuhkan tanganmu. Tanganmu akan kuremukan. Lidah kukabat, matamu kukungkil. Kubuat kau mati tak dikubur. Ciao. Oh maaf. Tanganku terpeleset. Zuxin, sebaiknya kau tahu diri. Lihat bagaimana kubunuh kau. Akan kutunjukkan caraku membunuhmu. Kalian berdua, tangkap dia untukku. Ada masalah apa? Apa yang terjadi di sini? Tuan Tang, tadi ada yang buat masalah. Saya baru saja memberi pelajaran. Tuan Tang, apakah Anda ada keperluan? Siapa di antara kalian Nona Shen? Aku. Shen Zuxin, kau hanya orang luar di keluarga Shen, pantas menyebut diri nona keluarga? Tuan Tang mencari saya. Istriku Marga Shen. Kenapa bukan dia Nona Shen? Kenapa ada dua Nona Shen? Tuan Tang, Anda mungkin belum tahu. Shen Jushin bukan bagian dari keluarga Shen. Nona Shen yang Anda cari. Pastinya adik perempuanku. Anda mencari adikku. Apa tentang kontraknya? Benar. Kontrak pusat keuangan ini. Ayahku menyuruhku menyerahkan ke Nona Shen. Tuan Tang, serahkan kontraknya. Akan segera aku setuju. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ayah. Kau. Usiamu sudah setua ini, masih bertindak gegabah. Kusuruh kamu, serahkan kontrak ini ke Nona Shen. Apa maksudmu ini? Nona Juxin. Ini kontrak proyek pusat keuangan. Saya sangat mengagumi cara Nona Zusin bersikap dan menangani urusan. Semoga saya beruntung, bisa bekerja sama dengan Nona Zusin. Ayah, apa ayah yakin kontrak ini untuk dia? Keluar. Itu Han. Apa yang terjadi di sini? Ini niat baik tulus dari orang terkaya. Terima saja. Tapi pusat keuangan, proyeknya sangat besar. Keluarga Shen tak bisa mengerjakannya sendiri. Tuan Muda Tang, soal kontrak ini, saya yang akan menanganinya. Untuk proyek pusat keuangan, saya hanya ingin bekerja sama dengan Nona Zusin. Soal orang lain, saya tak akan mengakui siapapun. Ini niat baik orang terkaya. Sebaiknya kau terima saja. Terima kasih, Pak Tang. Shen Feng, masih ingat taruhan kita dulu? Kau, TNY, taruhan apa yang kau maksud? Keluarga Shen bertaruh dengan saya. Asal saya bisa bawa mereka ke acara celebrity ini, mereka harus bersujud, memberi hormat ke istriku, untuk minta maaf. Yi Tians, kau keterlaluan. Nenek sudah tua. Maukah kau melihatnya bersujud, meminta maaf padamu? Taruhan harus ditepati. Apa salahnya? Apa keluarga Shen tak tahu prinsip dasar ini? Saya yang akan sujud. Hei, maafkan saya. Sudahlah. Demi hibangan kita dulu. Kalian semua boleh bangun. Mulai sekarang berperilakulah baik. Tians, kita pergi. Seperti yang kau mau, istriku. Pak Tang. Tuan Mudaku, Sambang dan Suka memaksa. Kirim dia ke Afrika tanam pohon. Itu akan jadi perbuatan baik. Akan saya urus sendiri. Tenang, Tuan Lin. Tians, sebenarnya apa yang terjadi? Apa kau benar putra sulung keluarga Ye? Sayang. 3 tahun lalu, saya kecelakaan saat perjalanan. Kaulah yang menyelamatkanku. Sejak saat itu, saya bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Sayang. Aku mencintai